Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 207. Maaf, aku tidak terlalu tertarik dengan bidang wirausaha, aku hanya ingin hidup biasa-biasa saja. Berwirausaha terdengar sangat mengasyikkan, tetapi jika sudah terlibat di dalamnya, pasti akan sangat melelahkan dan harus menelan banyak kepahitan, tidak ada baiknya, jadi mengapa aku harus setuju? Tanya Fernando. Yasri tiba-tiba terdiam dan tidak tahu bagaimana harus menjawab. Selain itu, keluargaku sangat kaya, meskipun aku melakukan apapun setiap hari, aku akan tetap kaya selama hidupku. Aku bisa melakukan apa saja, memakan apa saja, apa yang harus kupusingkan. Mengapa pula aku harus berwirausaha? Kata Fernando Lak. Yasri merasa sangat tidak berdaya. Apa yang dikatakan Fernando memang benar, harta keluarganya walau dihabiskan oleh 10 turunan pun tidak akan habis, mengapa harus bersusah-susah menjalankan bisnis? Tuan Talib berkata pada saya bahwa kalau menurut Tuan Fernando tidak menguntungkan, maka akan ditolak dari awal, Yasri berkata sambil tersenyum. Fernando menggelengkan kepalanya. Lalu apa dia mengatakan bahwa ini akan menghasilkan keuntungan? Tuan Talib berkata, jika Tuan Fernando berhasil menyelesaikan kedua tugas ini, maka itu artinya Tuan Fernando sudah berkontribusi terhadap keluarga Lukman, juga menunjukkan kemampuan diri Tuan Fernando di hadapan para petinggi keluarga Lukman, dengan demikian hal tersebut akan sangat membanggakan bagi Tuan Talib. Kalau sudah begitu, Tuan Fernando pun bisa mengontrol kekayaan keluarga Lukman dengan lancar di masa depan. Yasri berkata, keuntungannya adalah, Tuan Talib dan Nyonya Aryani setiap tahun akan mengambil 1 hari untuk menemani Tuan Fernando. 1 hari dalam setahun. Fernando terdiam sejenak, kilatan warna-warni melintas di matanya, dia pun berkata, baiklah, 1 hari pun tidak masalah, aku akan menyetujuinya. Baiklah, saya akan segera memberitahukan hal ini kepada Tuan Talib sekarang juga. Dari mendengarnya saja, Yasri sudah tahu bahwa meskipun nada bicara Fernando datar, tapi hatinya pasti merasa sangat senang Tuan Fernando dan Tuan Talib sudah 10 tahun tidak bertemu. Ya, Fernando mengangguk lalu menutup telepon. Fernando menarik napas panjang dan matanya pun kembali setenang air. Mengenai 2 perusahaan publik ini tidak bisa dikerjakan terburu-buru. Fernando berencana dalam 1 tahun ke depan, dia akan menjadikan platform Hiu Streaming sebagai perusahaan publik. Mengenai perusahaan yang kedua, Fernando belum punya rencana mau membeli dari mana, dia akan melihat-lihat beberapa hari ini. Selain itu, Fernando harus membicarakan tentang kerja sama logistik dengan keluarga Wahidi, dan itu merupakan satu tantangan lain, sebab hubungannya dengan Hamdin Wahidi bisa dibilang biasa saja, tidak begitu baik. Jika ingin melakukan kerja sama, mungkin akan sedikit sulit. Jika bekerja sama dengan jujur, setiap pihak akan mendapatkan keuntungannya masing-masing, maka bagus, itu adalah pilihan yang baik. Namun, jika keluarga Wachidi menolak, maka aku hanya bisa memakai cara kasar. Muncul pandangan dingin dari mata Fernando. Kemudian, Fernando melihat jam dan menyadari waktu menunjukkan hampir jam 7 malam. Di WhatsApp, Fernando sudah bilang kepada Sarah dia tidak akan makan di rumah, Fernando pun berkendara ke jalan futuristik. Setengah jam kemudian, Fernando tiba di jalan futuristik. Di pinggir jalan terdapat sebuah restoran bernama, Restoran BBQ Impian Nando, di depan pintu terdapat alat panggangan barbeku dan kipas angin. Di dalam restoran, duduk selusin pelanggan, aroma arang dan barbeku mengambang di udara. Seorang gadis kurus kelihatan sedang sibuk, dia adalah Rosita. Fernando memarkir mobilnya di sisi jalan,
keluar dari mobil, kemudian berjalan mendekat. Tuan Fernando. Melihat Fernando, Rosita segera menyambutnya dengan rasa senang. Bisnismu sedang bagus rupanya. Fernando melihat beberapa orang duduk di dalam restoran barbeque. Ini masih agak sore, diperkirakan bahwa pada malam hari nanti akan lebih ramai. Lumayan, Rosita menyeka keringat di dahinya dan tersenyum. Restoran ini sejak awal memang restoran barbeque, kemudian pemilik barbeque pergi ke luar negeri dan restoran ini pun dijual. Ditambah dengan etalase, totalnya 2 miliar. Nama restoran ini juga terinspirasi dari Anda, restoran BBQ Impian Nando, melayani setiap orang biasa dan orang luar biasa. Bagaimana menurut Anda dengan pemilihan nama serta slogan tersebut? Rosita tersenyum. Maknanya cukup dalam. Fernando mengangguk. Berdasarkan omset saya saat ini, ditambah dengan pesanan ojek daring, saya bisa menghasilkan 4-6 juta setiap malam. Diperkirakan dalam waktu lebih dari setahun, saya akan bisa mengembalikan modal. Pada saat itu, saya bisa menyewakan toko dan mendapatkan uang sewa. Intinya, saya akan mendapatkan untung, kata Rosita lagi. Itu bagus, Fernando juga merasa sangat puas. Pagi ini, Rosita mengatakan kepada Fernando bahwa dia telah membuka restoran barbeque sendiri. Rosita pun mengundang Fernando ke tempat tersebut. Jadi, pada sore hari, Fernando datang. Mau bagaimanapun juga, Rosita adalah mahasiswi yang baru lulus, pengalaman sosialnya masih belum cukup. Jika dia menemui masalah dalam restorannya, Fernando tentu bisa membantu. Apakah kamu sendirian yang bertanggung jawab atas barbeque sekarang? Fernando bertanya lagi. Lagi pula jika aku menyewa seseorang, aku harus membayar gaji mereka. Meskipun ini memang melelahkan, tapi setidaknya aku bisa menghemat uang, Rosita berkata sambil tertawa. Lebih baik mempekerjakan seseorang, kau adalah bos sekarang. Kau tidak perlu melakukan semuanya sendiri, Fernando berkata. Memanggang barbeque sangat melelahkan, jika kamu terlalu sibuk dan akhirnya sakit, biaya berobat akan cukup untuk membayar pegawai selama beberapa bulan. Mata Rosita berbinar, dia merasa apa yang dikatakan Fernando masuk akal. Untuk menghemat uang, Rosita bekerja keras seorang diri. Jika dia sakit, maka tidak ada yang mengurus restoran. Jika tutup selama sehari, dia akan kehilangan banyak uang, ini belum termasuk pengeluaran untuk biaya medis dan lain-lain. Tuan Fernando, terima kasih atas saran Anda, saya akan mempekerjakan seseorang besok. Rosita berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tidak apa-apa, kamu memiliki modal di tangan kamu, yang harus kamu lakukan adalah merencanakan segalanya dengan baik. Jika semuanya dikerjakan sendirian, maka tidak boleh terlalu lelah, atau kamu tidak dapat menghasilkan uang, Fernando menjelaskan. Rosita merenung dengan hati-hati dan merasa bahwa pernyataan Fernando ini ada benarnya juga. Selanjutnya, Fernando membantu Rosita turun tangan memanggang barbeque. Take away Anda memiliki pesanan baru, silakan selesaikan secepat mungkin. Takeaway Anda memiliki pesanan baru, silakan selesaikan secepat mungkin. Suara telepon di samping terus berdering. Dalam 1 menit, ada 4 pesanan yang dibawa pulang. Ini adalah bisnis yang hebat, aku merasa 2 orang saja tidak cukup, Fernando menggelengkan kepalanya. Mau bagaimana lagi, orang-orang yang suka makan sate barbeque datang sampai malam hari. Rosita juga merasa tidak berdaya. Ditambah lagi, ada banyak pelanggan lama yang datang ke restoran ini, setiap malam selalu ramai, beban kerjanya berat sekali. Namun, semua ini adalah uang, jika uang datang, tentu kita tidak bisa menolaknya. Fernando mengangguk, mengambil sate jamur enoki, dan meletakkannya di atas panggangan. Sebenarnya Fernando tidak terlalu mahir memanggang barbeque, tetapi mengambil sate kambing, sate jeroan dan pekerjaan kecil lainnya masih bisa dia lakukan. Pesanan nomor 56 apa sudah selesai? Tepat pada saat itu, seorang kurir pengantar makanan yang memakai jas berwarna kuning datang dengan cepat sambil buru-buru bertanya. Sudah.
Rosita memberikan barbeku yang sudah dibungkus sejak tadi kepada pemuda pengantar makanan tersebut. Pengantar makanan itu mengambil barbeku dan pergi dengan tergesa-gesa. Malam hari pun telah tiba, jalan penuh dengan sopir taksi, pengantar makanan take away, langkah kaki dari orang-orang yang bergegas pulang kerja, juga suara klakson mobil yang sangat berisik. Tidak mudah untuk hidup, tetapi semua orang berusaha mati-matian untuk hidup demi kepentingan mereka sendiri dan untuk orang yang mereka cintai, yaitu keluarga mereka. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Melihat orang-orang ini, entah mengapa hati Fernando menjadi tersentuh. Apa pesanan barbeku nomor 57 sudah selesai? Salah seorang pemuda pengantar makanan berjaket kuning datang lagi, dia mengendarai motor elektrik dan bertanya dengan cemas. Belum, sebentar lagi, pelanggan memesan 20 tusuk sate ginjal dan semuanya belum dipanggang, wajah Rosita juga tampak cemas. Bab 208. 20 tusuk sate ginjal. Betapa buruknya ginjal pelanggan ini. Fernando bercanda sedikit. Kring, kring, kring. Tepat pada saat ini, ponsel Rosita tiba-tiba berdering. Rosita menjawab telepon. Halo, apa kabar? Ini dengan restoran barbeku impian Nando. Apa kabar? Kabar saya tidak baik. Suara marah datang dari ujung telepon yang lain. Di mana barbeku saya? Di ponsel telah menunjukkan bahwa kurir telah pergi untuk mengambil pesanan saya. Mengapa mengambil pesanan saja sampai butuh 5 menit? Apa sampai sekarang belum selesai juga? Maafkan saya, Pak, Anda memesan cukup banyak, saya jadi sibuk sehingga belum selesai. Tolong beri saya waktu 2 menit lagi, maka sate ginjalnya akan segera selesai. Pengantar takeaway akan mengirimnya kepada Anda segera, dalam waktu setengah jam, dijamin akan sampai ke hotel Anda. Rosita meminta maaf dengan gugup. Setengah jam. Baik, saya akan memberi Anda setengah jam, kalau sampai dalam setengah jam belum datang, maka saya akan memberikan ulasan buruk. Ulasan buruk untuk restoran barbeku Anda dan juga ulasan buruk untuk pengantar takeaway. Barbeku itu tidak akan saya makan dan akan saya buang semuanya. Restoran barbeku sampah, orang mau makan barbeku saja harus menunggu begitu lama. Penelepon itu berkata sambil memaki-maki. Di satu sisi, muncul suara wanita. Kak Hamdin, jangan marah, untuk apa marah-marah dengan sebuah restoran barbeku? Jika Kak Hamdin ingin mengobati ginjal, saya akan membelikan tablet perawatan ginjal nanti. Tenang saja, Tuan, saya akan secepat mungkin mengirimkan barbeku kepada Anda, kata Rosita sambil meminta maaf. Tut. Sebelum Rosita selesai bicara, telepon sudah terputus. Setelah 2 menit, barbeku milik pelanggan telah siap dan dikemas dengan rapi. Maaf membuatmu menunggu lama. Rosita menyerahkan kotak takeaway itu kepada pengantar takeaway untuk dikirimkan. Yah, aku hanya berharap jangan sampai pelanggan memberikan ulasan buruk. Pengantar takeaway menghela napas. Pelanggan yang tidak masuk akal semacam ini memang jarang terlihat, tetapi sulit untuk dihadapi, sedikit-sedikit memberi ulasan buruk. Sambil berkata, dia meletakkan barbeku tersebut di bagian belakang sepeda listrik dan langsung pergi mengendarai sepedanya. Namun, baru beberapa saat sepedanya berjalan. Pus! Terdengar suara samar. Segera setelah itu, terdengar suara ban kempes, ban depan sepeda listrik kempes dan kecepatannya pun menurun. Bannya kempes. Pengantar takeaway memutar matanya dan wajahnya menjadi pucat. Astaga, kenapa kempes di saat seperti ini? Ya Tuhan, jangan melakukan hal seperti ini padaku. Pengantar takeaway tersebut duduk di tanah dan wajahnya pucat, air mata samar-samar terlihat di matanya. Berakhir sudah. Awalnya aku berniat menyetir cepat supaya tidak terlambat, sekarang banyak kempes mana mungkin tidak terlambat. Aku akan mendapatkan ulasan buruk. Performa bulan ini juga pasti buruk. Aduh, bagaimana ini? Ekspresi Rosita juga berubah. Di dekat sini ada tambal ban, coba kamu tambal ban dulu. Tidak ada gunanya menambal, tidak akan keburu,
Aku pasti akan terlambat dan mendapatkan ulasan buruk. Pengantar takeaway menggelengkan kepalanya sambil terisak. Aku akan membantumu mengirimnya. Fernando datang dan berkata ringan. Kamu bersedia membantuku? Pengantar takeaway itu menatap Fernando sesaat. Iya, aku akan mengantarnya dengan naik mobil, pasti tidak akan terlambat. Fernando mengangguk. Kalau begitu, terima kasih banyak, teman. Pengantar takeaway merasa sangat bahagia, dia menyeka air mata dari sudut matanya dengan penuh rasa syukur. Tidak apa-apa, ini soal kecil. Fernando mengambil kotak barbeku dari sepeda bagian belakang, di dalam nota tertulis bahwa pemesannya berada di Hotel Broto kamar 2108, nama pemesannya adalah Pak Hamdin. Aku akan pergi ke sana, kamu lebih baik menambal ban terlebih dahulu. Fernando masuk ke dalam mobil, membuka navigasi ponsel, dan menempatkan pesanan di bangku depan, dia lalu mengecek jam. Waktu estimasi tiba pukul 8:51 malam, sekarang jam masih jam 8:30, masih ada 21 menit tersisa, seharusnya bisa sampai. Fernando menyalakan mesin, mobil GMC miliknya pun segera mengeluarkan asap dan melaju pergi. Benar-benar pria yang sangat baik. Ketika dia kembali nanti, aku harus berterima kasih kepada pria baik tersebut, pengantar takeaway itu berkata sambil melihat mobil melaju. Jam 8:45, Fernando tiba di pintu masuk Hotel Bromo. Dia mengambil pesanan takeaway, masuk ke lift, dan menekan lantai 21. Pada pukul 8:48, Fernando berada di depan kamar 2108. Sampai lebih awal dan tidak terlambat. Fernando bernapas lega, jika seperti ini, si pengantar takeaway itu tidak mungkin diberi ulasan buruk. Tok tok tok. Fernando mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Halo, saya pengantar makanan. Tunggu sebentar. Untuk apa teriak-teriak? Saya akan mengambilnya setelah ronde ini selesai. Dari dalam, terdengar suara-suara tergesa-gesa dan suara seorang wanita yang tertekan dan terengah-engah. Tuan Hamdin. Pelan-pelan. Fernando mengerutkan kening dan menunggu sekitar 5 menit, sebelum suara langkah kaki datang. Ciit, pintunya pun terbuka. Seorang pemuda berdiri di depan Fernando. Pemuda itu mengecat rambutnya menjadi kuning terang, dia mengenakan piyama longgar dan otot perutnya terlihat jelas, wajahnya tampan dan penampilannya nyentrik, tipe yang mudah disukai oleh wanita. Hamdin Wahidi. Melihat pemuda itu, mata Fernando berkilat. Orang ini adalah orang yang makan dengannya di restoran surga, Hamdin Wahidi. Di sisi lain, Hamdin juga tertegun, dia melihat Fernando dari atas sampai bawah. Gila, ternyata kamu si payah Fernando, tentu saja ingat kejadian di restoran surga, dia memakan 5 kilogram kaviar dan juga ikan bahana kuning. Singkatnya, kalau dijumlahkan, total harga makanan itu adalah 2 miliar rupiah. Hamdin masih mengingat dendam ini sampai sekarang. Setelah kejadian itu, alasan Hamdin tidak mencari Fernando untuk balas dendam adalah karena pada saat di restoran surga, Fernando menunjukkan kekuatan yang tidak biasa. Bahkan Bapak Iskandar, bos restoran surga, sangat hormat padanya sampai mengukir naga emas 5 cakar dan memberikannya kepada Fernando. Sudah pasti Fernando memiliki latar belakang yang kuat bukan? Kalau balas dendam sembarangan, bisa jadi Hamdin akan terkena masalah. Tunggu. Hamdin menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa Fernando membawa makanan takeaway di tangannya. Hamdin pun tercengang sesaat dan kemudian tertawa keras. Gila, Fernando si payah, bukankah kamu bos di restoran surga? Bukankah kamu anggota restoran surga yang paling dihormati? Bagaimana mungkin kamu mengirimkan makanan takeaway? Wajah Fernando menjadi sedikit dingin. Ambil makanannya. Hamdin mengambil pesanannya, saat dia melihat waktu, wajahnya juga berubah menjadi dingin. Hei, payah, pesanan ini telat selama 2 menit, aku akan memberimu ulasan yang buruk. Waktunya telat. Maaf, aku tidak telat, ketika aku mengetuk pintu, waktunya masih menunjukkan menit ke-48,
ada 3 menit tersisa sebelum menit ke-51, Fernando berkata pelan. Jika kamu tidak membiarkanku menunggu di luar, apakah waktunya akan terlewat? Cek, dasar payah, kamu hanyalah seorang pengantar takeaway, masih berani beradu argumen denganku. Jawab Hamdin sambil mencibir. Jika aku bilang kamu terlambat, itu artinya kamu memang terlambat. Kalau aku memberi kamu ulasan yang buruk, lalu kamu bisa apa? Hamdin lagi-lagi tersenyum sinis, ekspresinya penuh penghinaan. Oh, kamu sungguh pandai berpura-pura, meskipun aku tidak tahu mengapa Pak Iskandar menghormatimu, tapi sekarang kamu hanyalah pengantar takeaway. Tunggu saja ulasan buruknya, aku juga akan memberikan ulasan buruk untuk restoran barbeku itu. Ada apa, Pak Hamdin? Bukankah pesanannya sudah datang? Mengapa Anda tidak segera memakannya? Sebuah suara lain yang dipenuhi keraguan pun datang. Drap. Terdengar suara langkah kaki, seorang wanita yang memakai jubah mandi datang mendekat. Wanita itu berperawakan tinggi dan berwajah halus, terdapat lekukan samar di dadanya, dia benar-benar sangat cantik. Komariah. Fernando lagi-lagi tak menyangka, wanita itu ternyata adalah Komariah. Fernando tidak menyangka bahwa Komariah memiliki hubungan dengan Hamdin. Fernando ternyata kamu. Melihat pemuda di hadapannya, Komariah juga tercengang dan sangat terkejut. Kamu, mengapa kamu jadi pengantar takeaway? Bab 209. Komariah, apakah kamu mengenal si payah ini? Hamdin menatap Komariah. Kenal, bukankah dulu saya sudah menceritakan pada Anda, sahabat baik saya menikah dengan orang tidak berguna yang kerjanya hanya makan dan menunggu mati saja, kata Komariah. Pemuda ini adalah orang tidak berguna itu. Hehehe, kalau begitu kebetulan sekali, aku juga kenal dengan si payah ini, selain itu, di antara kami terdapat perseteruan. Hamdin berdecak. Komariah terus melihat Fernando dari atas sampai ke bawah. Fernando, aku tidak menyangka kamu mulai menjadi pengantar takeaway. Aku sangat senang, setidaknya kamu menemukan pekerjaan, meskipun gajinya tidak tinggi dan pekerjaannya sangat melelahkan, tetapi tetap saja itu pekerjaan. Tampaknya kamu memiliki sedikit hati nurani, kamu tidak tahan melihat Sarah menghidupi keluarga dan sibuk terus-menerus sepanjang hari. Jangan bicara omong kosong. Kamu, berikan ulasan baik dan bintang 5. Fernando mengerutkan kening sambil menatap Hamdin. Bintang 5 dan ulasan baik. Hei, bocah, kamu pasti bermimpi. Hamdin tertawa dengan keras. Kamu terlambat dan menginginkan bintang 5 serta ulasan baik. Sebenarnya bisa jika kamu menginginkan bintang 5 serta ulasan baik, tapi kamu harus berlutut dulu dan memohon padaku, maka aku akan memberimu bintang 5 dan ulasan baik. Terdapat pula senyuman mengejek di wajah Komariah. Fernando, kamu belum pernah bekerja sebelumnya. Sekarang kamu menjadi seorang pengantar takeaway, maka kamu harus mengalami sulitnya mencari uang. Bagaimana kalau kamu berlutut kepada Hamdin, supaya kamu bisa mengalami sendiri kesulitan hidup dan kesulitan dalam mencari uang? Bukankah ada banyak berita di internet? Demi mendapatkan tanda tangan klien, mereka sampai berlutut dan bersujud, atau demi ulasan yang baik, mereka harus memanggil klien sebagai ayah. Lihat orang-orang itu, menghasilkan uang tidak mudah. Aku rasa kamu, sebagai orang yang payah, harus merasakan pengalaman tersebut. Komariah, apakah menghasilkan uang sesulit itu? Wajah Hamdin terlihat sangat terkejut. Aku tidak melakukan apapun setiap hari, bisnis keluargaku bisa menghasilkan puluhan juta rupiah, aku mungkin tidak akan pernah merasakan sulitnya mencari uang. Sama seperti sekarang, aku berada di sebuah hotel, bermain dengan seorang wanita cantik seperti kamu, menikmati kegembiraan dunia sambil berbaring, dan tetap menghasilkan uang. Fernando, si payah ini, datang kepadaku untuk mengantar makanan dan juga memohon kepadaku untuk memberinya ulasan baik. Hahaha, benar-benar menarik. Aku tidak akan pernah mengalami kesulitan mencari uang dalam hidupku ini. Pak Hamdin benar-benar jahat, apanya yang bermain dengan wanita cantik sepertiku.
Wajah Komariah tersipu malu, dia meninju pelan Hamdin. Memang kenyataannya seperti itu. Kamu memang wanita cantik. Hamdin tersenyum sambil memeluk bahu Komariah, kemudian dia melirik Fernando. Hei, pemuda payah, mengapa kamu tidak segera berlutut dan memohon padaku untuk memberimu bintang 5 dan ulasan baik? Oh, iya, panggil aku ayah, dan aku bisa memberimu sedikit tambahan uang. Fernando, berlututlah dan rasakan bagaimana susahnya mencari uang, ini juga demi kebaikanmu, kata Komariah. Setelah kamu berlutut, aku mengambil gambar dan kemudian mengirim foto tersebut kepada Sarah. Sarah akan sangat senang melihatnya. Terlebih lagi, suaminya yang tidak berguna ini akhirnya tahu cara untuk menghasilkan uang. Asalkan kamu berlutut, Kak Hamdin akan memberimu ulasan baik dan bintang 5. Sambil berkata, Komariah mengeluarkan ponselnya, menunggu Fernando berlutut, dan kemudian berniat mengambil gambar. Plak, plak, baru saja selesai berbicara, dua tamparan terdengar bersahutan. Terdapat bekas kemerahan di wajah Komariah dan Hamdin, rasanya sakit dan panas. His, his. Keduanya menghela napas sambil menatap Fernando tidak percaya. Dasar kamu si payah, beraninya kamu memukulku. Dasar tidak berguna. Kamu mencari mati, ya. Keduanya berkata bersahutan sambil menatap marah pada Fernando. Kalian memang dua orang gila, percuma aku berbicara baik-baik dengan kalian. Fernando berkata dengan dingin. Kalian yang memaksaku untuk melakukannya, ini juga supaya kalian tahu apa itu sopan santun. Sembari berbicara, Fernando mengangkat kaki kanannya dan menendang dengan keras. Buk, buk. Hamdin dan Komariah terlempar dan langsung mengenai lantai. Aduh, sakit sekali. Komariah meraung kesakitan, dia menunjuk ke arah Fernando, dan memaki-maki. Dasar kamu tidak berguna, kamu bahkan berani memukul wanita, apa kamu masih bisa disebut pria? Aku akan memberi tahu Sarah. Salan, kamu si payah, berani juga kamu memukulku. Tepat pada saat ini, Hamdin akhirnya bereaksi, matanya merah, dan dia sangat marah sampai menggertakkan gigi. Si pengantar takeaway yang payah ini berani memukulnya, sungguh sebuah penghinaan yang besar. Lihat saja, aku akan menghabisimu. Dengan tinggi sekitar 180 cm, Hamdin pun meremehkan Fernando, pria itu mengepalkan tinju dan langsung menyerbu ke arah Fernando. Tapi Fernando lebih gesit. Set. Fernando menendang lagi di sebelah kanan. Kaki yang satu ini seperti bola meriam, benar-benar sangat kuat. Hamdin mental dan menabrak dinding hotel, dia kemudian mendarat di karpet. Hamdin memuntahkan darah, seluruh organ dalamnya terasa seperti dihancurkan, rasa sakitnya sungguh luar biasa. Cepat sekali. Hamdin menatap Fernando, dia benar-benar kaget. Hamdin tidak menyangka bahwa kekuatan fisik si payah ini begitu menakutkan. Di saat yang bersamaan, Fernando telah berjalan mendekati Hamdin. Mulutmu busuk sekali, padahal pengantar takeaway itu hanya telat sedikit mengambil pesananmu, kamu langsung menelepon sambil mengancam akan memberikan ulasan buruk. Tubuh Fernando sedikit membungkuk, tangannya menggenggam rambut kuning Hamdin lalu membenturkannya ke dinding dengan keras. Brak, Hamdin menjerit, dia merasakan kepalanya pusing dan rasa sakitnya tidak tertandingi. Tiba-tiba, ada darah yang mengalir dari dahinya. Itu masih tidak apa-apa, sekarang kamu malah menyuruhku berlutut untuk memohon kepadamu, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menyuruhku berlutut memohon padamu. Fernando membenturkan kepalanya lagi. Brak, dalam sekejap, darah mengalir lebih banyak. Bocah, beraninya kau melakukan ini padaku. Keluarga Wahidi tidak akan melepaskanmu. Hamdin melotot lebar ke arah Fernando dengan mata memerah. Keluarga Wahidi. Baiklah, silakan datang kapan saja untuk menemuiku. Fernando tidak peduli, dari matanya muncul aura dingin. Bukankah kamu mengatakan kamu tidak akan mengalami kesulitan menghasilkan uang dalam hidupmu? Tenang, tidak lama lagi kamu akan merasakan betapa sulitnya menghasilkan uang. Apa maksudmu dengan itu?
Hamdin berhenti sejenak. Fernando tidak menjawabnya, tetapi dengan dingin berkata, "Sekarang berlututlah dan minta maaf padaku," kemudian beri bintang 5 dan ulasan baik. Berlutut dan meminta maaf. Hamdin tertawa. "Dasar payah, apakah kamu gila? Kamu menyuruhku meminta maaf dan berlutut. Aku, Hamdin Wahidi, berlutut dan meminta maaf kepada pengantar takeaway." Plak. Belum selesai berbicara, Fernando sudah menamparkan wajah Hamdin. Krak. Terdengar bunyi sesuatu yang patah. Tamparan ini langsung membuat 2 gigi depan Hamdin lepas. Dalam sekejap saja darah mengalir dari mulutnya. Sakit, sakit sekali. Hamdin merasa sangat kesakitan hingga napasnya tercekat. Seluruh tubuhnya juga gemetar. Fernando menatap dingin, tanpa berbicara lebih lanjut. Dia menamparkan Hamdin lagi dan lagi. Plak, plak, plak. Suara tamparan terus terdengar. Belum sampai 1 menit, seluruh wajah Hamdin berubah menjadi berwarna biru dan bengkak. Ah, sakit sekali. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Aku akan berlutut, aku akan berlutut, aku minta maaf, tolong jangan pukul lagi. Pada akhirnya, Hamdin mengaku salah. Sejak kecil, dia belum pernah dipukuli hingga seperti itu. Rasa sakit ini tak tertahankan, Hamdin pun langsung mengalah dalam sekejap. "Bu." Hamdin berlutut di depan Fernando dan berkata dengan suara gemetar. "Fernando, maaf, aku minta maaf atas apa yang baru saja kukatakan." Fernando kembali meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, pandangannya mengarah pada Komariah. Dengan nada yang tidak bisa dibantah, Fernando pun berkata, "Dan kamu juga harus berlutut dan minta maaf." Bersambung ke bab 210. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.